Apa maksudmu? Maksudku? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu paling tahu sendiri. Sisi masih di sini. Mau sebaliknya, mana saya? Aku tidak punya urusan denganmu. Minggir. Tidak akan pergi kalau kamu tidak bicara jelas. Baiklah. Ayo pergi. Qiu Mingyang, kenapa kamu tega melakukan ini? Memangnya aku melakukan apa? Kamu mengirim Zizi ke TK lebih dulu, supaya dia lepas dari pengawasanku. Lalu bilang mau membukakan restoran untukku. Kamu hanya ingin mengalihkan perhatianku, biar aku tidak punya waktu mengurusnya. Sekarang bahkan saat aku melamar kerja sebagai ahli gizi, kamu juga main mata dengan kepala sekolahnya. Kamu sengaja mau merusak hubungan kami. Aku begitu percaya padamu. Kenapa kamu tega begini? Tepat sekali. Aku memang tidak tahan. Aku dimanja olehmu setiap hari. Dia selalu kamu lindungi. Kapan kami bisa keluar dari bayang-bayangmu? Kapan kami bisa benar-benar mandiri? Aku melakukan ini demi kebaikan. Demi kebaikan anak-anak. Justru karena pikiranmu yang sok benar itu, Zizi jadi semakin menderita. Sebagus apapun kamu melindunginya, dia tidak akan pernah bisa sepenuhnya aman dari luka. Kali ini memang aku belum sempat memeriksa kondisi lingkungan TK itu. Tapi cepat atau lambat, langkah ini harus diambil. Selama kamu setuju untuk menyuntikkan modal ke perusahaan ini, aku jelas punya kebebasan. Soal restoran itu masih berlaku. Potong. Dengar ya. Jangan coba-coba menggodaku dengan keuntungan receh begitu. Kamu pikir semua orang sepertimu? Bisnis pakai ikatan keluarga. Lihat saja baik-baik. Siapa yang sebenarnya menjadikan keluarga sebagai bisnis? Dengar baik-baik. Jangan pernah menggodaku dengan keuntungan receh seperti itu. Kamu pikir semua orang sama sepertimu? Berbisnis dengan hubungan keluarga. Lihat saja siapa yang sebenarnya memperlakukan keluarga seperti bisnis. Apa ini? Bukti apa ini yang menunjukkan kakakmu membunuh kakakku? Ini dari penggerebekan kasino baru-baru ini. Data anggota yang bocor dari kasino itu. Kakakmu tersayang, Yu Zheng. Tapi dia menyetor uang dalam jumlah besar ke sana. Dan ini dia. Jaminan properti yang tidak tercatat. Aliran dana bank. Lubang pendanaan sebesar ini. Kakakmu pada akhirnya tetap harus mengemis pada kakakku. Ini hanya membuktikan kakakku punya utang luar negeri. Soal kematian kakak Qiu. Kamu ini pengacara. Harusnya kamu tahu semuanya butuh bukti. Bukan menebak-nebak di sini. Tidak ada tebakan. Justru Yu Zheng lah yang membunuh kakakku. Dia itu sampah penjudi. Kamu diam. Cheng Mingyang. Aku juga kehilangan keluargaku. Aku juga merasakan sakit. Kau pikir dengan menuduh kakakku, rasa sakitmu karena kehilangan adikmu akan hilang? Tidak. Aku tidak sepertimu. Sialan kakakmu. Jadi kau sangat merindukanku. Baiklah. Lagi pula, aku tidak akan biarkan Zizi tinggal dengan orang sepertimu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku.
Kakak. Bangunkan dia. Suruh dia cepat bangun. Ya. Bangunkan dia. Kenapa kau mengusir bibiku? Paman melakukannya karena suatu alasan. Aku mau bibiku. Paman pergi jemput bibiku kembali. Baiklah. Kalau begitu Zizi harus janji pada paman. Zizi di rumah sendirian dan jadi anak penurut, ya? Baik, Zizi akan penurut. Kami sekeluarga menunggu bibi pulang. Baiklah. Aku kembali karena hanya aku satu-satunya orang di dunia ini. Satu-satunya yang bisa merawat Zizi dengan baik. Caramu membesarkan anakmu sendiri itu urusanmu. Zizi itu anakku. Sudah waktunya Zizi tidur. Kalau kamu tidak tidur, dia yang akan tidur. Meskipun kamu kadang sombong sekali. Bikin kesal. Tapi terima kasih untuk semua yang sudah kamu lakukan demi Zizi. Dek. Lucu sekali. Pergi sana. Pulang ke rumah bersamaku. Aku tidak punya rumah. Sejak hari kakakku dan Kiu meninggal, aku sudah tidak punya rumah. Kamu masih punya Zizi. Aku hanya punya Zizi. Kenapa kamu merebutnya dariku? Kakakku sudah mati. Kenapa kamu masih menjelek-jelekan dia? Kenapa kamu tidak percaya padaku?
Lihatlah. Siapa yang memperlakukan keluarga seperti bisnis? Ini bukti kalau kakakmu membunuh kakak perempuanku. Ini yang baru saja digerebek. Data anggota yang bocor dari kasino. Yu Zheng mengirim banyak uang ke sana. Tidak perlu menebak-nebak. Yu Zheng lah yang membunuh kakak perempuanku. Dia penjudi bajingan. Aku nggak kayak kamu. Sialan kakakmu. HM. Sisi, kamu lagi ngapain? Lindungi tante. Aku nggak akan biarin kamu nindas tante aku lagi. Sisi, kamu salah paham. Aku nggak akan pernah nyakitin kamu atau tante kamu. Berani sumpah? Oke. Aku sumpah bakal lindungin kamu dan tante kamu seumur hidupku. Kalau sampai aku ikat. Biar kapten kita yang ngasih pelajaran buat kamu. Oke. Ayo tidur. Ayo. Yukui. Apa yang barusan terjadi? Aku nggak mau bahas itu sekarang. Itu. Aku antar kamu naik buat istirahat. Bintang kecil. Oke. Ya udah, kamu istirahat yang baik. Aku pulang dulu. Maaf. Soal yang kamu bilang barusan. Nggak, aku cuma hilaf. Ngumpulin, ngelakuin hal nggak masuk akal kayak gitu. Intinya, aku nggak seharusnya ngusir kamu. Hei, kamu nggak apa-apa? Kenapa kamu takut banget sama petir? Sampai takut dan pengen ngumpet di dalam kotak itu? Karena hanya jika terbungkus sepenuhnya, aku bisa merasa aman. Kenapa begitu? Karena tahun kedua orang tuaku meninggal. Liang. Mama? Kamu orang pertama yang tahu rahasia ini. Bahkan Kak Kyu tidak tahu. Lalu kenapa tidak kamu ceritakan padanya? Untuk apa ku ceritakan padanya? Aku tahu aku ini orang yang abnormal. Kecelakaan itu traumatis untuk kami berdua. Kalau sampai dia tahu aku tidak pernah bisa keluar dari trauma ini, hidupnya pasti jadi sulit. Kakakku sudah menanggung terlalu banyak. Aku tidak mau ikut menyeretnya. Kupikir dengan tidak mengganggunya, dia bisa menjalani hidup yang normal. Tapi tidak kuduga keputusanku ini ternyata tidak membawa kebahagiaan untuknya. Tidak, Kak Kyu sangat bahagia. Setiap kali aku pulang ke rumah, pergi ke tempat Kak Kyu dan makan malam bersama kakakku, wajah Kak Kyu selalu penuh dengan senyuman bahagia. Dan keluarga kecil mereka bertiga sangat saling menyayangi. Meskipun biasanya aku lebih sering di luar negeri, tapi aku yakin hubungan mereka berdua sama sekali tidak ada masalah. Kakakku itu tipe orang yang sekali jatuh cinta pada satu orang, pasti akan mencintainya seumur hidup. Dan bisnis galeri kakakku selalu bagus.
Setiap bulan aku dari Inggris, selalu mengiriminya beberapa lukisan. Jadi seharusnya secara ekonomi juga sangat stabil. Bukankah itu berarti tidak ada masalah? Kalau kamu mau, Aku bisa bantu kamu menyelidiki. Kenapa? Karena kakak Q juga keluargaku. Oke. Baiklah, kalau begitu kamu istirahat dulu. aku pergi dulu. Kok hujannya deras banget? Kamu masih saja keluar mencariku. Saat itu, aku hanya ingin menemukanmu. Ini dokumen yang diberikan Qin Hui padaku sebelumnya. Di atasnya ada rekening Ban Yu Sheng. Selain pengeluaran kecil-kecilan, banyak uang dalam jumlah besar mengalir ke luar negeri. Belum ditemukan kemana perginya. Ini rekening galeri kakakku. Bagaimana mungkin dia mengirim uang ke dirinya sendiri? Pasti ada yang salah di sini. Hari ini kita pergi ke galeri. Tapi aku ada sidang pagi ini. Kurasa hari ini akan sangat sibuk. Tidak apa-apa, aku pergi sendiri saja. Tapi aku tidak punya kunci galeri. Oh iya, aku ingat kakak Q. Sepertinya ada satu di kantor. Aku akan minta Qin Hui menemanimu. Semua orang di grup mengenalnya. Kita tetap berhubungan. Oke, Ini kantor Pak Q. Tidak ada yang menyentuh barang-barangnya sejak beliau meninggal. Silakan cari saja. Oke, makasih. Sama-sama. Siapa yang ngapa-ngapain di sini? Wih, bukankah ini Qin Hui? Kamu nggak bantu bersihin kantor Xiao Yang, malah kesini? Lagi ngapain kamu di sini? Mau cari sesuatu? Oh, sana. Oh iya. Ngomong-ngomong, cari tukang loak. Kumpulin semua barang di sini. Saya mau pindah masuk dalam beberapa hari. Jangan sampai bau sial masih nempel di sini. Pak Q baru saja meninggal belum lama ini. Rapat pemegang saham baru juga belum diadakan. Walaupun kamu itu pamannya. Tapi sekarang langsung mau masuk ke kantor CEO? Bukankah itu agak keterlaluan? Hahaha, aturan. Kalau bukan karena Q Sui, gadis kecil ini yang selalu ngadang-ngadangin. Kami berdua ini sudah dari dulu bawa grup ini melantai di bursa. Bicara soal aturan. Aturan apa yang lebih penting dari masa depan grup ini? Sepengetahuan saya, waktu Pak Q tua masih hidup, kalian berdua bahkan nggak punya saham nyata. Grup Q juga nggak ada hubungannya sama kalian. Kenapa nggak ada hubungannya? Kami ini saudaranya Q Sui. Q Sui sudah menikah, dia sudah jadi milik orang lain. Kami nggak bisa cuma diam saja. Nanti malah ganti nama, warisan keluarga Q kita semua. Oh iya, saya masih ada satu hal mau ditanyakan. Saya dengar mereka bilang Q Sui pernah ninggalin surat wasiat. Betul. Terus, wasiatnya di mana? Surat wasiat itu nggak ada urusannya sama kalian. Kalian nggak perlu tahu di mana surat itu. Oh, sialan. Nggak tahu apa-apa. Udah lupakan, sana sapa Xiao Yang. Bilang saja pamannya kangen. Ajak dia makan malam beberapa hari lagi. Ketemu nggak? Ketemu. Oke, ayo. Hei, dia belum paham isi surat wasiat ini. Sidang Mingyang hampir selesai. Ayo jemput dia bareng aku. aku harus ke tempat negosiator. Tapi dia bilang padaku, dia mau pergi bareng kamu. Mungkin ada sesuatu yang bisa dia bantu. Baiklah, Ayo. Oke, Selamat. Menang lagi. Kenapa nggak cari tempat makan buat rayain? Kamu lapar? oh oke. ayo kita ajak Zizi sekalian. Oke, ayo. Ada yang bisa saya bantu? Hei, kenapa tadi nggak tanya aku dulu sebelum aku ke toilet? Yah, kamu kan nggak pernah bercanda.
Kalau gitu harus dirahasiain. Berarti, jangan bilang dia. Kalian ngomongin apa sih? Rahasia yang cuma aku dan tanteku yang tahu. Oke, Tante, aku mau makan es krim. Enggak, habis makan malam dulu. Ayo, Qiu Mingyang, kamu kok manjain anak banget sih? Zizi kan suka. Sesekali makan gitu bukan manja namanya. selesai. Zeze, nanti kamu bisa makan sayur lebih banyak lagi nggak? Tante okra hampir habis. Oh, biar aku pesankan buat kamu. Kakak sudah besar. Kamu bisa pergi sendiri. Oke, kalau gitu pergi sendiri ya. Aku temani dia. Oke, Nona Lin, Oke, aku mau minta tolong sama kamu. katakan saja. Ini laporan inspeksi. Kendaraan kecelakaan Qiu Shui dan Yu Zheng baru dapat hari ini. Kenapa kamu kasih ke aku? Karena kendaraan yang mereka kendarai itu milik Mingying. Apa? Kenapa kamu kasih ke aku? Karena kendaraan yang mereka kendarai itu milik Mingyang. Aku sudah lihat laporan tesnya. Penyebab kecelakaan mobil itu ada masalah di kendaraannya sendiri. Qiu Shui dan Yu Zheng mengendarai mobil Mingyang. Kecelakaan kendaraan itu sudah fakta. Kalau kamu biarkan Mingyang tahu lagi tentang kakakku, dia meninggal karena masalah kendaraannya. memang, dengan karakternya. Dia pasti mengira dia yang membunuh mereka. Aku bisa lihat itu. Kamu sangat berarti buat dia. Jadi menurutku, terserah kamu untuk memberikan berkas ini padanya. Mungkin dia tidak akan terlalu ekstrim. Yang ini. Biar aku pikirkan lagi. Oke. Kalau saja mereka tidak mengendarai mobil seperti itu. Jangan bilang begitu. Mereka balik. Kalian rencanakan apa? Tidak ada konspirasi. Aduh, mulutnya pedas sekali. Benar-benar ketat. Aku sudah janji 2 kali mengajaknya ke taman bermain. Dia bahkan tidak mau memberitahuku apa rahasiamu. Aku tidak akan pernah mengkhianati kakakku lagi. Kalau yang ini bagaimana? Kau akan tahu dalam beberapa hari. Silakan saja. Gimana restoran tenaga kerja? Itu disubkontrakkan ke perusahaan tenaga kerja. Kedua perusahaan ini punya seorang pemimpin bersama bernama Sang. Kalau yang kedua, itu seperti pelunasan. Apakah penggugat berhak memutuskan kontrak? Mengadvokasi pembayaran prioritas. Oke, aku tahu. Oke, tutup dulu teleponnya. Ada apa? Tidak apa-apa. Di mana mouse di ruang kerjaku? Di sini. Aku di sini. Kau butuh mouse? Aku berikan 1 untukmu. Tidak. Aku masih harus menidurkan Zizi. Kau juga istirahat, ya. Hei. Kau mau keluar? Oke. Kebetulan bisa pergi ke galeri bersama. Tidak. Lakukan saja. Aku masih ada kerja. Kau jaga Zizi dulu. Ya? Bagaimana rencana agensi kita menurut Pak Qiu? Menurutmu gimana? Enggak. Ide pembelaanmu bagus. Sampai sini aja hari ini. Oke. Rapat ditutup. Wah, rencana yang kamu buat hari ini keren banget. Hei, kenapa? Kamu nggak enak badan? Aku selalu merasa Yukui menyembunyikan sesuatu dariku. Kebanyakan mikir. Gimana kalau itu rahasia antara dia dan Zizi? Nggak mungkin. Tapi kamu baru aja kasih aku sakit kepala baru. Rahasia apa antara dia dan Zizi? Hei, Nona Yu benar-benar hebat. Maksudmu apa? Selain soal hukum, kamu juga jadi tertarik sama orang? Aku juga bakal. Apalagi sama terdakwa. Aku pulang duluan. Aku mau keluar jam 4 sebentar lagi. Hei, kita udah janjian buat sparring sore ini. Bicarakan lain hari aja. Hei, Kamu akhirnya pulang. Aku pulang. Ya, Zizi, tenang. Aku pulang sebelum jam 8:30. Kamu yakin Zizi bakal menang?
Oke. Apa rahasia antara kamu dan bibimu? Bibi nggak boleh kasih tahu kamu. Jangan kasih tahu aku. Kalau gitu kamu harus kasih tahu Om. Bibi lagi sibuk apa sih belakangan ini? Bibi sibuk ngurus kita. Dan kamu tahu nggak? Setiap anak cuma boleh punya satu rahasia. Siapa bilang aku punya banyak rahasia? Oh, kalau gitu aku kasih tahu Bibi. Kamu punya banyak hal yang kamu sembunyi dari dia. Kalau gitu aku kasih tahu Bibi. Kamu nindas aku. Lihat deh. Lihat deh. Yang mulia Raja Zizi. Bisa nggak kasih tahu Om beruang rahasia kamu? Yah, lihat terakhir kali Om beruang kasih. Demi es krimku. Raja akan kasih tahu. Ya, Ini dia. maksud kamu apa? Aku dulu nggak bisa tidur. Aku cerita ke Bibi. Bibi lihat kertas itu. Langsung masukin beberapa lembar kertas ke laci. Kertas itu pasti nyimpen rahasia Bibi di situ. Zizi, kamu tahu di mana kuncinya? Enggak. Tante kelihatan sangat buruk waktu lihat kertas-kertas itu. Aku nggak mau bikin Tante sedih. Ada apa? Ada apa? Apa ini? Gak ada apa-apa. Zizi, sejak kapan kamu tahu? Tante lagi lihat barang-barang ini. Minggu lalu. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Kamu nggak jawab telepon Tante? Halo, Tolong. Ada orang yang ngikutin aku. kamu di mana? Kamu baik-baik aja? Ya, Jalan pulang. oke. Sisi, Kenapa Tante? Tante baik-baik aja. Gimana orang jahatnya? Aku bakal kasih pelajaran sama dia. Kata Tante nggak apa-apa. Sisi, menurutmu Tante gak apa-apa? Tidur sana. Ya udah, lakuin aja. Aku bantu kamu beres-beres barang. Cepat bawa Zizi ke Inggris. Kenapa? Bukankah itu yang selama ini kamu mau? Tidak. Tapi kamu wali sah Zizi. Aku akan urus secepatnya. Prosedur pemindahan hak asuh. Tidak, sebelum kebenarannya terungkap. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Kebenarannya adalah aku. Aku menghancurkan hidup kakakku dengan tanganku sendiri. Aku membuatmu kehilangan kakakmu. Aku membunuh orang tua Zizhou dengan tanganku sendiri. Apa maksudmu? Bukankah kamu sudah tahu? Bukankah selama ini kamu menyelidiki aku? Bagaimana hasil penyelidikanmu? Kamu membobol kamarku.
Tidak penting dari mana aku mendapatkannya. Semuanya tertulis jelas di situ. Karena mobilku. Ada yang rusak hingga menyebabkan kecelakaan itu. Semua ini. Semuanya gara-gara aku. Qiu Mingyang, dengarkan aku. Itu bukan salahmu, Qiu Mingyang. Jangan berpikir seperti itu. Seharusnya aku sudah menduganya. Qiu Mingyang, Semua ini jebakan. Qiu Mingyang. Ini bukan salahmu. Ini cuma kecelakaan. Lebih baik kamu pergi sejauh mungkin. Semakin jauh semakin baik. Dan jangan pernah kembali lagi. Aku tidak akan pergi. Aku dan Zizi tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini. Tetap di dekat orang sepertiku. Hanya akan membawa lebih banyak bahaya. Mingyang, kamu pikir kalau kami pergi, kamu akan aman? Tentu saja. Aku seperti sudah dikutuk. Dari kecil sampai sekarang. Sesuatu yang buruk selalu terjadi pada orang-orang di sekitarku. Orang tuaku. Kakak perempuanku. Kalau kamu tetap di sini, kamu akan jadi korban berikutnya. Mingyang, ini bukan salahmu. Tapi semua sudah terjadi. Yaya kecil, pinjam mobilmu. Mau dipakai mana? Aku mau menemani kakak iparmu ke gunung malam ini. Dia mau ketemu teman-teman pelukisnya. Mobilku tidak bisa dipakai. Bukankah kamu punya 7 atau 8 mobil? Aku cuma ingin pakai mobilmu. Ambil saja garpunya sesukamu di meja. Makin besar, makin gak lucu. Di dalamnya ada selai kiwi. Zizi alergi kiwi. Halo, Qiu Mingyang. Ada yang membuntutiku. kamu di mana? Seolah-olah aku yang mengemis padamu. Aku enggak. Ayolah. Aku nggak bisa kehilangan kamu lagi. Aku nggak akan pergi. Aku memang nggak mau pergi. Apapun yang terjadi, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Sejak orang tuaku celaka. Hidupku serasa melayang tanpa gravitasi. Aku seperti bola buangan yang mengambang di alam semesta. Gak pernah bisa mendarat. Dan setiap malam sejak itu, aku selalu bertanya pada diriku sendiri. Tanpa aku, apakah orang tuaku bisa selamat? Apakah kakakku nggak harus menanggung semuanya sendirian? Tapi kamu berbeda dari Zizi. Kamu bisa punya hidup yang lebih baik dan lebih bahagia. Aku dan Zizi adalah keluargamu. Kamu akan mati. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Aku kasih kamu waktu 1 malam. Kalau setelah subuh kamu masih di sini, aku akan bantu kamu pergi.
Bibi, apa kita benar-benar akan pergi? Liang, Ibu? Cepatlah. Kakak. Tidak. Leo. Mingyu. Setiap malam. Aku selalu memimpikan mereka terbaring di dalam freezer. Setiap kali aku memejamkan mata, aku selalu bertanya pada diriku sendiri. Kenapa bukan aku yang terbaring di sana? Ibu. Tapi kamu harus tahu. Apa yang terjadi, biarlah sudah terjadi. Aku benar-benar tidak tega melihatmu seperti ini. Aku tidak mau kamu hidup dalam penyesalan terus-menerus, Mingyang. Dan kamu tahu? Saat aku tahu kakakku telah tiada, aku juga merasakan sakit yang sama. Tapi kemudian aku mulai mengerti. Aku percaya. Saat Kakyu dan kakak meninggal, mereka semua akan bersyukur bahwa bukan kamu dan aku yang duduk di sini. Mingyang, lihat aku. Begini saja. Aku yang akan pergi, aku yang akan menyelidikinya. Hari kebakaran itu sama sekali tidak turun hujan. Tapi, Menurutku, kamu pasti lagi linglung. Salah kira air yang tumpah dari mobil pemadam itu sebagai air hujan. Salah kira ledakan gas sebagai suara guntur. Dan kamu tahu nggak? Saat aku pergi, aku tiba-tiba sadar. Aku tahu kenapa Kakyu Harus memberikan hak asuh Zizi padamu. Kakyu, dia tahu. Kalau dia pergi, Zizi di dunia ini. cuma kamu satu-satunya orang yang bisa diandalkan.
daripada bilang kamu yang merawat Zizi. Lebih tepatnya Zizi yang bikin kamu punya satu-satunya alasan buat hidup. Mingyang, kita akan selalu bersama, ya? Kamu ngapain? Kita. Paman dan Bibi lagi main petak umpet. Iya, iya, iya. Bibi ketemu Paman. Nak, Sini, nak. Aku nggak pernah nyangka kamu di kota ini. Udah ada di rumah kamu sejak hari itu kan? Beneran dibongkar gitu aja. Kukira aku harus kasih kamu uang pensiun sampai mati. Cerewet banget. Kenapa sekalian aku kamu aja? Aku juga nggak butuh. Aku tahu pasti ini karena Zizi. Ya kan? Malaikat kecil itu pasti ada andilnya. Zizi emang hebat. Bukan cuma bintang-bintang. Tapi juga kamu. Cepat bongkar buat aku. Ayo makan lagi. Makasih, Agu Kui. Kamu mau manggil aku Om Tas Nangis? Nih buat kamu. Ya ampun. Sayang banget kamu diam-diam selama ini. Cuma buat nyelidikin sendiri. Aku udah bertindak sendiri selama beberapa hari ini. Telepon buat nyari info. Aku cuma pengen tahu apa masalah mobil ini. Tapi aku nggak nyangka maksud kamu kayak gini. Aku cuma nggak mau kamu nanggung semuanya. Nyalain semua kesalahan ke diri sendiri. Jadi apa yang kamu temukan? Oke. Aku baca laporan pemeriksaan mobil. Katanya remnya rusak. Sekilas mobilnya kelihatan baik-baik aja. Tapi aku nggak yakin ini cuma kebetulan. Mobilku lagi dipinjam adikku. Baru aja dikirim buat servis belum lama ini. Harusnya nggak mungkin mereka gagal nemuin masalahnya. Dan aku pergi ke bengkel buat nyari. Montir yang ngeluarin laporan itu. Mereka bilang dia udah beberapa hari nggak masuk kerja. Akhirnya aku bisa hubungi dia. Tapi pas ketemuan, orangnya udah pergi lagi. Terus aku dibuntutin. Janji deh. Kamu nggak boleh bertindak sendiri lagi ke depannya. Oke, aku ngerti. Maksudku, mulai sekarang kita harus bergerak bareng. Oke, nggak masalah. Tapi kerugian kali ini karena aku bertindak sendiri. Kalau nggak, mungkin nggak akan ada petunjuk kayak gini. Maksudmu petunjuknya adalah kamu sedang diikuti. Tapi aku juga rasa dua hal ini pasti saling berkaitan. Pasti. Tapi Kak Kyu pinjam mobil itu. Apa ada orang lain yang tahu? Kakakku meminjam mobilku itu keputusan mendadak. Waktu itu cuma ada kita berdua di kantor. Si Om itu. Kamu kenal dekat sama dia? Om, Yuswi tadinya mau mengambil alih perusahaan. Aku sudah bilang kan. Sialan emang kalau perempuan yang pegang kuasa. Tuh kan, semua jadi kenyataan, iya enggak? maksudmu? Omku itu sudah ada di sana pagi-pagi. Aku tahu bakal terjadi sesuatu pada kakakku. Apa ada kemungkinan? Om MU itu pasang alat sadap di kantormu. Karena aku rasa omongannya orang ini aneh. Dan dia bahkan tahu soal surat wasiat yang dibuat Kak Kyu. Mungkinkah? Ikut aku. Ada apa? Sudah waktunya menunjukkan surat wasiat itu padamu.
Kakak Qiu mewariskan grup ini padaku. Karena itulah awalnya aku curiga padamu. Tidak menunjukkan surat wasiat itu padamu. Tapi sekarang, aku tahu kita berada di pihak yang sama. Aku tidak perlu menyembunyikan apapun darimu. Kok bicaramu seperti kita kawan seperjuangan? Aku khawatir. Kalau pamanku tahu isi surat wasiat itu, akan bahaya untukmu. Kita harus segera menyusun rencana, kawan seperjuangan. Tapi kenapa Kakak Qiu membuat surat wasiat sepagi ini? Kakak dan kakak ipar sudah tiada. Perusahaan keluarga Qiu kita harus punya pemimpin keluarga, kan? Mingyang masih terlalu kecil. Kamu juga perempuan, nanti ke depannya. Memang kenapa kalau perempuan? Ah, tidak apa-apa. Xiao Shui. Cepat atau lambat kamu pasti akan menikah. Harta keluarga Qiu pada akhirnya akan diberikan pada adikmu. Paman Mingyang harus mendidiknya dengan baik. Paman-paman juga harus bantu, kan? Apa hubungannya harta ayahku dengan paman-paman? Kenapa tidak ada hubungannya? Kami ini saudara laki-laki ayahmu. Saat ayahmu merintis usaha, kami banyak membantu. Berkat bantuan paman-paman, ayahku bisa seperti sekarang. Tapi, ayahku sudah lama membuat surat wasiat. Setelah dia tiada, aku, Qiu Shui, memegang 100% saham pengendali Qiushi Group. Setelah Xiao Yang berusia 18 tahun, kami berbagi 40% saham. Adapun paman-paman, tidak perlu repot-repot. Nikmati saja masa tua kalian. Kamu, Paman, kalau tidak ada urusan lagi, aku mau istirahat. belum selesai. Jangan takut, kakakku pasti akan mengurus semua ini. Kamu masih muda. Saat orang tuaku mengalami kecelakaan, kalau mereka tidak membuat surat wasiat lebih awal, aku dan kakakku pasti sudah dihabisi oleh om-om dan tante-tante itu, diusir dari perusahaan. Bahkan mungkin untuk bertahan hidup saja sudah susah. Apalagi mempertahankan bisnis keluarga papa. Karena itulah, kakakku sejak di Zizigang langsung membuat surat wasiat saat melahirkan. Untuk berjaga-jaga. Oh, begitu. Pantas saja Om berkata begitu tentang Kakak Qiu waktu itu. Justru karena kakakku yang menanggung semua beban, aku jadi bisa hidup sesuka hatiku. Jadi, bisa dibilang, kalau Om memang menguping isi surat wasiat Kakak Qiu, semua motifnya jadi masuk akal. Karena begitu surat wasiat itu berlaku, harta dan saham keluarga Qiu itu tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Persis. Jadi sekarang kita sepertinya sudah menghubungkan semua sebab akibat dari masalah ini. Sekarang kita tinggal memastikan, apa mereka benar-benar mengutak-atik mobilku? Oh, aku paham. Waktu aku menyelidiki bengkel itu kemarin, mereka memberiku alamat tukang servisnya. Tapi aku sudah beberapa kali buat janji, dia selalu tidak datang. Begini saja, mungkin kita bisa menyerang sekali saja. Tanpa basa-basi lagi. Ayo berangkat sekarang. Hei, tunggu. Gedung 19 ada di sini. Kontrakan Ming setahun. Kalau kamu tidak mau menyewanya, ya sudah. Aku mau kembalikan uang depositnya sekarang. Tidak akan terjadi. Aku benar-benar ada urusan di rumah. Lepas bulan, harusnya kamu bilang dari tadi. Bisakah kamu memaafkanku? Aku minta maaf. Itu orangnya. Itu orangnya. Aku kenal suara itu. Hei, apa yang kamu lakukan? Hei Qiao Mingyang. Chen Mingyang. Ayo. Berhenti. Anak ini jangan-jangan maling, ya? Berhenti. Berhenti. Bang, aku tahu ada jalan kecil di sebelah sana. Kamu jangan lewat belakang. Aku hadang dia di depan. Tidak, kamu harus ikut aku. Ah, Sepertinya kau benar-benar tahu sesuatu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu alasanmu lari.
Ah. Ah. Ibu. Kalau kau masih mau diburu, ya udah lari saja. Ningyan. Ini dia. Kau sudah sadar. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Itu tidak baik-baik saja, kau terluka. Aku tidak apa-apa. Aku tadi mimpi. Mimpi kau terluka. Tapi aku tidak bisa melindungimu. Tapi kau melindungiku dengan sangat baik. Syukurlah, syukurlah. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri dulu. Ngapain kau di sini? Aku sudah lama di sini. Zizi sudah kutidurkan. Mau makan? Kau mau satu? Ah, tidak. Lebih baik aku pulang dan buatkan makanan bergizi untukmu. Sekalian panggil dokter. Oke. Istirahatlah yang baik. Hei, bawakan aku satu. Oke. Nah, gitu dong. Tukang servisnya kenapa? Dia udah dibawa polisi. Mobilmu memang kaki tangannya dia. Siapa yang nyuruh? Nggak ada. Tukang servisnya bilang. Orang yang nyuruh dia nggak pernah muncul. Selalu lewat telepon. Dan juga uang tunai yang ditaruh di depan pintu besoknya. Nggak ada jejak yang bisa dilacak. Dua nomor lokal itu gimana? Polisi juga udah cek. Pemilik nomornya baru lapor kehilangan beberapa waktu lalu. Dari saat nomornya hilang sampai si tukang servis dihubungi. Jarak waktunya nggak lebih dari 2 hari. Kesadaran anti penyadapannya kuat banget. Pasti orang yang udah berpengalaman. Beberapa hari ini aku terus mikir. Jangan-jangan target orang ini sebenarnya aku? Maksudmu? Kalau targetnya kakakmu. Ngapain dia repot-repot? Ngerusak mobilku? Lagian setelah kakakku meninggal, dia tetap nggak berhenti. Aku bahkan curiga. Tempat bermain yang diganti. Es krim dan Yuhui yang dibuntuti. Gak ada hubungannya sama orang ini. Tapi kali ini rasanya sangat aneh. Setelah aku ditusuk. Di tempat kejadian cuma ada Yuhui dan satu orang itu. Tukang servis yang mau kabur. Dengan kemampuannya, dia sebenarnya bisa menghabisi kita semua. Lalu dia malah kabur. Apa ada kemungkinan targetnya itu Tuan Qiu, dan kamu diserang kali ini cuma jadi tameng buat tukang servis itu? Ini nggak masuk akal. Kecuali dia sudah tahu. Kakakku akan datang meminjam mobilku. Ada satu hal yang harus kamu pastikan buatku. Ada orang yang memasang penyadap di kantorku. Dan kantor kakakku. Yu Sheng. Itu pamanku. Itu nggak menghapus kecurigaan pada Yu Sheng. Hei. Lupakan saja. Selama orang ini belum berhenti. Artinya tujuannya belum tercapai. Benar. Kamu harus mulai dari aku. Kamu periksa semua perkara yang kita menangkan. Selama bertahun-tahun ini. Perkara.
Aku khawatir kemarahan pihak yang kalah akan dilampiaskan padaku. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Baik, aku bisa tangani. Benar. Sudah kusuruh kamu selidiki sebelumnya. Apakah sudah ada hasil dari pemantauan taman bermain itu? Belum ada perkembangan. Kamu pergi ke perusahaan sekarang. Bawakan aku salinan semua rekaman videonya. Aku tidak bisa pergi kemana-mana selama 2 hari. Pas waktunya. Oke, kalau begitu aku pergi sekarang. Tunggu sebentar. Tolong bantu aku menghubungi gurunya. Siapa? Pria ini berbahaya. Om, aku datang menjengukmu. Zizi, ini rumah sakit. Jangan berisik. Tidak apa-apa, tutup pintunya suara tidak terdengar dari luar. Om, apa Om sudah merasa lebih baik? Kamu boleh pulang sekarang. Jangan dengar omongan yang tidak jelas. Dia akan berada di sini beberapa hari. Nah, ini makanan bergizi yang disiapkan untukmu. Oh, itu terlihat enak. Apakah kamu sudah makan? Sudah. Om, rahasia bibiku dan aku akan segera terbongkar. Bisakah kamu ceritakan pada Om sekarang? Pulang saja nanti kamu akan tahu. Oke. Oke. Jangan beristirahat tenang. Kenapa kamu tidak main kesana saja? Oke, Kamu lapar? Baiklah. sini, coba sarapan yang sudah kubuat untukmu. Wah, wanginya enak. Ah, Gimana rasanya? Ya, enak banget. Gak heran sih, kan ahlinya gizi. kamu lagi lihat apa di situ? Ini tempat kita pergi ke taman hiburan. Rekaman CCTV dari restoran hari itu. Aku akan cari orang yang mencuri sampel penyakit itu. Ya, aku bantu. Hei, enggak usah. Lagi pula aku kan lagi santai. Santai gimana maksudmu? Kamu ini baru masa pemulihan, kan? Aku sudah baikan sekarang, kan? Kata dokter. Jangan kelamaan lihat layar komputer. Kenapa kamu bandel banget sih? Kenapa kamu ketawa? Kayak istri yang cerewet aja. Kamu ini. Kata Qin Hui. Kita semua sekarang lagi di rumah sakit. Kenapa nggak sekalian aja mampir buat lihat? Psikiater di rumah sakit ini. Aku nggak punya masalah kejiwaan sekarang. Aku punya dokter terbaik di dunia. Mulutmu manis banget sih. Ayo makan. Zizi, berhenti main dan tidurlah. Kata Transformers dia belum ngantuk. Ini bumi. Transformers harus nurut sama manusia. Oke. Anak baik. Selamat malam. Ini. Wah. Frank. Apa kabar? Kaget lihat aku? Bukannya kamu harusnya ada di Amerika? Kebetulan aku lagi dinas ke Cina. Aku dengar kamu cedera. Jadi aku datang menjenguk. Tapi bahasa Cinanya gimana ya? Ya, dasar orang tak tahu berterima kasih. Kamu datang jenguk aku pakai zona waktu Amerika, ya? Enggak. Karena dulu kamu nolak bantu. Klienku menggugat demi kepentingan rakyat. Butuh waktu lama buatku. Jadi nggak sempat lihat kamu. Sekarang juga sudah kamu lihat. Aku mau istirahat. Pulang sana. Dan ini, Dan ini keluargaku. itu adikmu ya? Aku lupa. Sepertinya adikmu sudah meninggal. Sudah selarut ini. Pulang sana. Nggak usah buru-buru. Aku masih mau berterima kasih. Biaya pengacara jutaan. Nggak dapat sepeser pun. Aku sempat kesal tapi... Lihat kamu kayak gini. Hatiku malah lebih plong. Kulihat kamu sekarang nggak stabil emosinya. Jangan-jangan kamu punya gangguan jiwa, ya? Kalau gitu, biar ku temani kamu.
Ambil nomor antrean di poli jiwa sebelah. Pelayan di sini yang cedera. Tapi aku, si pengacara sampah ini, malah selamat. Bukankah itu ironi yang luar biasa? Di Cina ada pepatah, burung kecil mana tahu cita-cita. Entah kamu paham atau tidak maksudnya. Gak apa-apa kalau kamu gak ngerti. Tapi setidaknya, apa yang dilakukan Minyang? Gak perlu minta ampun ke Tuhan, dan gak semua hal bisa diukur pakai uang. Apalagi integritas dan harga diri. Musim gugur. Sayang banget pacarmu gak praktik hukum. Frank, badanku bakal sembuh dalam 2 hari. Tapi nanah di hatimu bakal nemenin kamu seumur hidup. Musim gugur. Aku bener-bener gak cocok sama kamu. Kayak air sama minyak. Lo punya masalah pribadi sama dia? Bukan masalah pribadi. Dia minta aku bantu urusin kasusnya. Tapi klien mereka gak terlalu bersih. Jadi aku nolak. Tapi sikapnya barusan gak sesimpel cuma kalah kasus. Frank itu kejam. Pendendam. Kita harus waspada. Itu juga gak menutup kemungkinan kecurigaan ke Yu Heng. Terus galeri kakakmu. Haruskah aku pergi cek? Beneran akhir-akhir ini kejadiannya banyak banget. Satu persatu gak kelar-kelar. Aku khawatir kamu pergi sendirian bahaya. Ya udah, temenin aku aja. Ini pas banget. Warna ini saja. Menurutmu ini cantik, kan? Baiklah. Hei, Sisa, kamu harus keluar dari rumah sakit hari ini? Jangan khawatir, aku sudah sangat sehat sekarang. Kenapa tidak tunggu dokternya datang dulu? Tidak bisa. Oke. Hei, apa masih sakit? Thank you. Sepertinya tubuhmu sudah hampir pulih. Ya, dok. Bisakah aku keluar dari rumah sakit sekarang? Aku akan periksa sebentar lagi. Tidak masalah. Terima kasih, dok. Hei, kenapa kamu buru-buru sekali keluar dari rumah sakit? Kamu tidak kenal Frank. Dia datang ke Tiongkok kali ini. Pasti tidak sesederhana perjalanan bisnis. Begitu aku terluka, dia datang menjenguk tengah malam. Ini terlalu kebetulan. Tapi kalau dia dalangnya, bukankah dia akan membongkar dirinya sendiri secepat itu? Frank itu tidak punya prinsip. Tidak bisa menahan diri. Lagi pula sangat picik. Dia tidak sabar untuk mengejekku begitu aku terluka. Dia sangat menikmati tatapan langsung semacam itu. Perasaan melihat lawannya kalah di hadapannya. Tapi kamu tidak perlu cemas berlebihan. Ayo hadapi dia hari ini juga. Beri dia waktu lebih banyak. Aku bertanya-tanya trik berbahaya apalagi yang akan dia pikirkan. Lalu bagaimana kamu bisa yakin padanya? Aku pasti akan mengaku padamu. Karena aku pegang kartu truf yang tidak bisa dia tolak. Enak? Sudah basi semua. Haha. Makan saja sendiri sana. Frank belum juga menghubungimu? Belum. Tidak apa-apa, nanti aku cari dia. Kalau begitu aku ikut. Terus aku? Kamu, Sama Anten. Aku mau cari harta karun buat Sisi. Tapi tempat itu berbahaya sekali. Kamu tidak boleh ikut. Setelah aku dan Tante menemukan harta karunnya, aku akan belikan kamu banyak mainan. Ya? Setuju? Ya. Jam 2 siang nanti, air di kota kita meleleh dan tiba-tiba terbakar. Api sekarang sudah berhasil dipadamkan. Galerinya untuk sementara ditutup. Mohon kendaraan yang lewat untuk mencari jalan memutar. Ada apa ini? Ini galeri milik kakakku. ayo cepat ke sana. Halo, segera datang ke World Trade Hotel sekarang. Hei, Hei, tidak bisa masuk. Aku adik milik Flower House. Biarkan aku masuk. Tidak bisa, barusan api baru saja dibakar. Masih banyak bahaya di dalam sana. tapi banyak barang-barangku di dalam. Barang-barangku sudah hampir habis terbakar di sini. Tidak banyak yang tersisa. Kau tahu di mana pemilik Flower House? Dia sudah meninggal dunia. Bisa ikut membuat laporan dengan saya?
Baik. Ini semua salahku. Kalau saja aku bisa pergi ke galeri lebih awal. Mungkin bisa memberi kita sesuatu yang penting. Tidak masalah, selama kamu aman. Tidak ada hal lain yang penting. Tante, ayo masuk mobil. Ayo. Toko kue. Selamat ulang tahun, Tante. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu bisa tahu? Zizi ingat. Untuk memastikan, aku juga khusus memeriksa informasimu. Aku tidak menyangka kamu adalah peraih karya ilmiah termuda di Universitas Godzilla. Pemenangnya. Nona Yu, apa kau menulis karya ilmiah semudah itu? Menerima penghargaan tertinggi di dunia akademis. Apakah kamu memakai cara yang tidak pantas? Penghargaan semacam ini diraih dengan cara licik? Kalau lain kali aku lihat media ini, memposting informasi palsu tentang diriku, aku pasti akan memberitahumu apa itu. Cara yang tidak pantas. Kenapa Tante Zizi begitu galak? Tante hanya sekejam itu saat menghadapi orang jahat. Saat kita pertama bertemu, kamu begitu galak. Karena saat itu kamu memang terlihat seperti orang jahat. Kamu ketawa apa? Hei, bisakah kalian bertiga turun dari panggung? Ada orang tua kesepian di sini. Serius. Maukah kalian makan malam bersama kami nanti malam? Kamu mau aku meledak karena kesal, ya? Aku tidak ikut. Aku sudah ada janji. Kamu. Apa maksudmu? Kamu saja bisa dapat pacar. Kenapa aku tidak bisa? Kami bukan. Yah, si Frank itu belum juga menjawab teleponmu? Ya sudah, tidak usah dipikirkan. Aku akan mengirimkannya kembali kepadamu dulu. Kebetulan sudah siap di rumah. Ayo kita ke sana. Khusus bersama kami sudah selesai. Jangan banyak omong, ayo pergi. Ayo. Terima kasih. Ayo masuk. Terima kasih untuk besok. Tante, apa yang Tante harapkan tadi? Kalau suka, tidak akan. Itu tidak akan manjur. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Buka dan lihat. Aku ingat kamu pernah bilang, kamu sangat menyukai boneka ini. Mulai sekarang, biarkan aku yang melindungi dan menyayangimu menggantikan dirinya. Kamu membuat Tante menangis lagi. Tidak, aku tidak menangis. Bukan salah pamanmu. Hanya saja Tante jadi teringat masa lalu. Coba lihat. Buka dan lihat. Terima kasih. Wah, kelinci. Lucu sekali. Ingatlah, tidak peduli berapapun usiamu. Di mata kami, kamu akan selalu menjadi putri kecil. Kali ini kumaafkan kamu. Terima kasih Tante, aku tidak dibunuh. Ayo makan sekarang. Lin Yang, aku mau tunggu sampai semuanya selesai. Biar kamu bisa periksa ke psikiater lagi. Aku akan pikirkan itu. Oke. Kalau kamu setuju, mungkin permohonan ulang tahunku akan terkabul. Permohonanmu menyangkut diriku. Tentang kita. Oke. Oke. Aku mau mencoba. Oke. Makasih. Dan ini, Kamu makan juga.
Jaga Sisi. Aku naik sebentar untuk cek. Ada apa dengan Bibi? Ngapain kamu di sini, Zizi? Aku sembunyiin Sisi. Sembunyi. ST. Ah, Ada apa? Nada dering itu dari kotak itu. Gimana kalau itu bom? mana mungkin? Mereka berani main api. Ayo pergi. Waktu kamu turunin tadi dari atas. Apa kotak ini ringan? Ringan. Jadi cuma ada satu HP di dalam sini? Coba pikir pakai otak kecilmu yang pintar itu. Orang susah payah naruh ini. Naruh barang di toilet kita. Cuma buat naruh satu handphone. Benar juga omonganmu. Ini galeri milik kakakku. Su Zeng. Kakakku. Bunga matahari giok. Yukui, dengerin aku. Apa yang kita lihat belum tentu benar. Jangan lupa. Ini dikirim oleh Frank. Frank sendiri udah mencurigakan. Seberapa bisa dipercaya barang yang dia kirim? Jangan panik. Sekarang aku kirim ke temanku yang ahli identifikasi video. Biar dia periksa apakah video ini asli. Oke. Tapi gimana kalau ternyata benar? Mingyang, Aku selalu bilang padamu. Kakakku, dia bukan orang jahat. Tapi sekarang dia jadi orang seperti apa? aku sendiri sampai nggak kenal. Kalau dia benar-benar bunuh kakak Kyu. Aku nggak tahu harus gimana jelasin ke Zizi. Gimana caranya hadapin kamu. Sebelum mastiin video ini palsu atau enggak. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Aku percaya kamu. Kamu juga harus percaya sama penilaianmu sendiri. Mei Yao. Kalau memang kakakku yang membunuh kakak Kyu, Aku tidak akan pernah menghalangimu. buktinya ada di tangan polisi. Aku akan menebusnya dengan nyawaku. Kesalahan yang diperbuat kakakku.
Yukui. Nyawamu hanya milikmu sendiri. Kamu tidak perlu melakukannya. Tidak bisa menanggung kesalahan orang lain. Percayalah pada kakakmu. Apakah kamu juga percaya padaku? Apakah ini akan aman? Aman? Susah. Kamu tidak tidur nyenyak? Aku dengar kejadian kemarin. Cukup mengerikan. Aku tidak menyangka ada orang yang sanggup melakukan ini. Kalau orang itu benar-benar mau berbuat sesuatu. Kita bahkan tidak sempat bereaksi. Tapi jangan khawatir. Mingyang menyuruhku mencari tukang kunci pagi-pagi sekali. Tapi aku masih merasa ini tidak aman. Dia bisa masuk sekali, dia pasti bisa masuk kedua kalinya. Menurutku, cara terbaik adalah pindah dari sini. 3. Kalau orang itu belum ditemukan. Pindah kemanapun sama saja. Lagi pula kasus kecelakaan mobil itu belum selesai. Tidak mungkin kita pergi. Sifatmu mirip sekali dengan Mingyang. Tidak akan pernah menyerah sebelum tujuannya tercapai. Sudah kuperiksa CCTV-nya semalaman. Gak ada yang ketemu. Kamu istirahatnya baik. Aku mau buat bubur dulu. Makasih. Ini ada video. Kamu bawa dan minta firma hukum buat periksa. Cek apakah itu palsu. Oke, Kamu harus awasi seluruh masalah ini. Jangan sampai ada yang bisa kabur. tenang aja. Akhir-akhir ini kamu ketemu Frank nggak? Enggak, dia kemarin nanyain soal lukamu. Aku nggak banyak ngomong. Emang kenapa? HP Frank ada di aku. Dia datang ke Tiongkok kali ini. Tujuannya pasti nggak sesederhana itu. Hei, aku dari orang kantor. Kasus yang sebelumnya itu kalah. Dia nggak cuma kehilangan uang di Amerika. Seluruh kalangan hukum di sana ngeban dia. Separah itu? Oke, Kalau gitu, mungkin dia datang ke Tiongkok buat balas dendam. Kita harus nemuin dia. dia aku periksa. Tenang aja. Lagian, si tikus sudah kuhubungi. Oke, atur pertemuan secepatnya. Si tikus bilang jangan ketemu langsung, cukup online saja. Online. Orang seperti dia, banyak musuhnya. Bertindaklah hati-hati. Lagi pula, cepat berikan aku kontaknya. Aku ingatkan sekali lagi. Tikus itu berbahaya. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Oke. Si tikus baru bisa dihubungi jam 10. Terlambat sekali. Terlambat bagaimana? Maksudku, sarapanmu sudah terlambat. Kalau begitu, aku bungkus saja buatmu. Sejak kapan kamu sarapan? Waktu dia masih ada. Aku yang menyetir. Oh, iya. Ini untukmu. Apa ini? Aku belikan Zizi jam tangan pintar. Kamu pindah ini. Kita bisa melacak posisinya secara langsung. Oke. Kemanapun kamu pergi, pastikan selalu jaga keselamatan. Kamu juga, tunggu aku. Aku segera pulang. Oke. Sisa 5 menit lagi. Masih belum terlambat untuk batalkan sekarang. Serang? Halo? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku sudah janjian sama psikiater buat datang ke rumah. Aku lihat kamu belakangan ini tegang banget. Aku sampai rumah jam 3 sore. Siapa? Siapa? Halo, paket. Oh, taruh aja paketnya di depan pintu. Makasih. Jangan khawatir berlebihan, cuma paket. Oke.
Bikin kopi dulu biar melek. Jangan terlalu tegang. Lama nggak ketemu, Tuan Qiu. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan buat aku. Tentu saja. Selama kamu bayar. Harga bukan masalah. Hahaha. Ada apa? Bukannya Om sudah janji mau bantu? Kerja sama-sama orang kaya gitu. Kamu keluar dulu. Aku mau sendiri. Oke, kalau gitu istirahat yang baik. Kenapa kamu tidur selama 2 jam sampai selama itu? Psikiater sudah buat janji. Kami tunggu kamu di rumah. Oke, hey. Selamat datang. Bunga apa yang kamu butuhkan? Bos bantu saya bungkus bunga matahari ini. Yukui Sisi. Yukui. Likui. Ah, Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Sisi. hahaha. Ada apa? Aku dibawa oleh orang-orang jahat. Siapa? Siapa? Nona Lin, kita punya janji. Dokter Wang. Apa kabar? Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ah, Nak. Cepat pergi kamu. Zizi cepat. Nak. Kecuali paman. Yang lain jangan bersuara. Bilang paman cari jam tangan. Ya. Zizi. Sekarang giliran kamu jaga bibimu. Zizi pikir baik-baik. Jadi apa yang terjadi? Jam tangan. Jam tangan. Paman belikan Zizi jam tangan pintar. Tinggal scan ini. Kita lacak lokasinya secara langsung. Zizi, kamu hebat. Zizi. Halo 110. Saya mau lapor polisi. Li Hui. halo, Tikus. tikus. Siapa kamu? Siapa aku? Mungkin itu bukan hal yang perlu kamu pikirkan sekarang. Jangan bergerak.
Nyawanya sekarang ada di tanganku. Sekalipun kusuruh kamu jadi anjing, kamu cuma bisa berlutut dengan patuh. HM. Sebenarnya apa maumu? Jangan terlalu emosi. Aku cuma mau cerita padamu. Aku tak punya waktu dengan omong kosongmu. Sepertinya kamu masih belum paham situasimu. Baik, baik. Ya, aku yang salah. 17 tahun yang lalu, seorang anak kehilangan orang yang dicintainya. Sejak saat itu, dia tidak pernah pergi. Hidup dalam keputusasaan itu. Kau pikir aku sedang membicarakan dirimu? Oh. Aku. Itu kau. Buatmu, kebakaran itu cuma kecelakaan biasa. Tapi buatku, itu ayahmu. Aku menghancurkan harapan hidup ayahku dengan tanganku sendiri. Hei, kenapa kau merampas anakku? Ibunya sudah tiada. Kenapa kau merampas anakku? Anakku cuma punya aku. Biarkan aku pulang. Maaf. Ayo. Sudahlah, ayo pergi. HM, Ekspresi apa itu? Kau terkejut? Tujuh belas tahun. Aku hidup di jurang penderitaan. 17 tahun. 17 tahun. Aku kalah lagi dan lagi. Terbangun dari mimpi buruk tentang orang tercinta. 17 tahun. Aku bertahan selama 17 tahun. Tapi tidak apa-apa. Dengan kamu dan Kyushui di sisiku, membuatku merasa tidak terlalu kesepian. Aku tidak bermaksud membunuh siapapun. Benarkah? Aku tidak bermaksud membunuh siapapun. Tapi siapa yang membuat Kyushui bahagia? Dia hampir melupakan masa lalu. Mendapatkan apa yang disebut kebahagiaan. Hahaha. Berani-beraninya dia? Bagaimana bisa dia tega meninggalkanku? Baik. Jadi ku bunuh dia. Baik. Tapi tidak apa-apa. Aku masih memilikimu. Jianming melihat kau melepaskan masa lalu. Untuk mencapai apa yang disebut kebahagiaan. Hahaha. Tidak. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyelamatkanmu. Meninggalkanku sendirian di jurang yang mengerikan ini. Tidak. 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 Aku bisa keluar. Kau juga bisa. Tentang ayahmu. Aku minta maaf. Aku sabar. Lupakan ayahku. Atau akan kurobek mulutmu. Apa maumu? Aku akan menyingkirkan orang-orang yang kau sayangi satu persatu. Biar kau merasakan sakitnya lagi. Qiu Mingyang, kau tidak bisa. Kau tidak akan pernah bisa keluar. Aku akan meninggalkanmu dengan penyesalan. Rasa sakit ikut ke neraka bersamaku, hahaha. Aku akan meninggalkanmu dengan penyesalan. Rasa sakit ikut ke neraka bersamaku, hahaha. Ah.
Jadi kecelakaan mobil antara kakakku dan Yu Zheng. Kau juga yang melakukannya. Hahaha. Aku sudah memikirkannya beberapa hari ini. Kecuali dia sudah tahu sebelumnya. Kakakku akan datang meminjam mobilku. Sayang, pinjamkan mobilmu. Ada apa? Aku mau menemani kakak iparmu ke pegunungan malam ini. Temu beberapa teman pelukisnya. Mobilku tidak bisa masuk. Apa kau tidak tahu? Hari kematian Qiu Shui dan Yu Zheng. Itu hari jadi cinta mereka. Dan tempat yang mereka tuju. Bukan villa teman pelukis. Tapi resort yang kurekomendasikan pada Yu Zheng. Seharusnya ada pesta yang sudah direncanakan. Tapi mereka menyalakan kembang api di tengah jalan. Baik, Duar. Hahaha Kin Juniper. Hang. Itu bukan akhir cerita. Berlutut. Berlutut. Jangan sentuh dia. Berlutut. Ada cara? Kalau berani, habisi aku saja. Hahaha. Akulah yang mengikuti Nona Yu. Dan penyerangmu itu cuma seekor tikus. Ada sesuatu dari orang ini yang benar-benar kusukai. Itu target yang cuma kenal uang. Jadi dia menusukmu lalu kabur. Oh, Kalau dia membereskan si tukang servis itu, maka si tukang servis itu, sebuah ponsel akan muncul. Dan di dalamnya, semua riwayat telepon antara dia dan Yu Zheng, serta info kasino dan rekening bank Yu Zheng. Aliran uang membuktikan dia terlilit utang. Saat bukti itu disodorkan padamu, ditambah video yang bikin keadaan makin panas. Coba tebak? oke. Persis. Kekasih yang berubah jadi pembunuh. Hahaha. Oke. Saat Frank menjengukmu di rumah sakit, Oke. sebenarnya, si tikus dan aku cuma ada di balik pintu. Si bodoh nekat ini. Ini kambing hitamku. Tapi penampilanmu bersama Nona Yu sungguh mengharukan. Jangan sentuh dia. Dia mengubahmu dari mesin jadi manusia. Menghancurkan seseorang jauh lebih seru daripada menghancurkan mesin. Hahaha. Ku bilang juga, kok Frank muncul dengan cara yang sangat mencurigakan. Lalu kau bertindak persis seperti yang kuharapkan. Melepasnya diam-diam. Berharap bisa kumpulkan bukti dan bawa ke jalur hukum. Jadi aku harus bayar lebih untuk si tikus itu. Setelah dibereskan, aku akan limpahkan semuanya padamu. Kau keterlaluan, Frank. Hahaha. Jadi gitu ternyata. Semua kejadian ini. Yu Zheng ternyata nggak bersalah. Ya, karena semua bukti itu aku yang palsuin. Mau ngaku atau enggak? Hidup lo cuma bisa ada di genggaman gue. Hei, Bos Qiu. Hei. Gimana kalau besok lo tunjukin drama buat gue? Mana? Saham keluarga Qiu harusnya jadi milik lo. Gue cuma negakin keadilan. Ya. Siapa yang ngapain? Wow, bukannya ini Qin Hui? Aduh, apa gue kurang jelas-jelasinnya? Lo masih aja. Ngerti deh. Ah, lo pembunuh bejat.
Lo cuma pengen gue jelasin ke dia. Biar dia bisa lepas dari beban soal kakaknya itu. Kakak lo si Yu Zheng itu bego. Dia nggak ngerti apa-apa. Nggak ada rasa pencapaiannya sama sekali. Hahaha. Angkat kepalanya. Tegakin dagunya. Hahaha. Nona Lin, lihat deh. Tuan Qiu kelihatan kayak anjing, hahaha. Qiu Kasim. Semua ini cuma ngikutin. Nasib Tuan Qiu nggak penting. Dan mereka selamat. Jangan sentuh dia. Semua ini mengikuti. Nasib kakak Cheng tidak penting. Dan mereka hidup. Jangan kau sentuh dia. Ah. Ah. Dan kau tahu? Semakin kau mencintainya, semakin berharga bagiku untuk membunuhnya. Jing Huan. Apa maumu? Cerita ini akan segera berakhir. Bunuh aku. Pergi. Aku tidak bermaksud membunuh siapapun. Tapi siapa yang membuat Qiu Shui bahagia? Dia hampir melupakan masa lalu. Untuk mencapai apa yang disebut kebahagiaan. Jadi aku membunuhnya. Hari kematian Qiu Shui dan Yu Zheng. Itu hari jadi cinta mereka. Saat bukti diserahkan padamu. Ditambah video yang memperkeruh keadaan. Dan coba tebak? Benar, sepasang kekasih saling bunuh hahaha. Nona Yu, lihat. Tuan Qiu seperti anjing, hahaha. Mingyang. Jangan biarkan dia, ingat. Kau tidak punya pilihan. Ah. Hahaha. Mingyang. Emhem. Mingyang. Mingyang, jangan lakukan itu. Kamu pengacara? Jangan egois. Hei. Ah. 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 Bunuh aku. Bunuh aku. Bunuh aku. Bunuh aku. Ah. Pengecut. Bunuh aku. Bunuh aku. Bunuh aku. Ahahaha. Hahaha.
Berapa lama kamu akan tidur kali ini? Dulu kamu yang merawat aku. Sekarang kamu mengujiku? Bangun, ya? Mingyang, Kembali. kamu baik-baik saja? Ya, Tapi wajahmu. Ya. Kamu tidak melakukan apa-apa pada Qin Hui, kan? Dia cuma mau kamu yang bunuh dia. Terus pasang belenggu kehidupan manusia. Jangan mau dibodohi. detik-detik terakhir. Kamu yang berhasil bangunin aku. Kamu yang selamatin nyawa aku. Zizi, Zizi. Tante. Tante, akhirnya kamu sadar juga. Zizi, Ini apel yang Zizi cuci buat Tante. makasih ya, Zizi. Semua udah selesai. Semua udah berakhir sekarang. Bertahun-tahun. Dia tuh banyak banget nolongin aku. Kita udah kenal sejak umur 12 tahun. Sekolah, terus mulai usaha. Aku kira kita tuh orang yang paling percaya satu sama lain. Tapi ternyata dia nyimpen banyak rahasia. Ini bukan salah kamu. Aku bener-bener berharap masih ada kesempatan buat minta maaf. Dia pasti dengar. Om, udah ketemu belum keberadaan keluarga Koki itu? Tapi kita masih punya utang permintaan maaf ke dia.
Mau dibawa kemana sih aku ini? Hati-hati sama tangganya. Oke, Tunggu aja, nanti juga tahu. udah sampai belum? Sebentar lagi, bentar lagi. Aku nggak nyangka selama aku dirawat di rumah sakit. Kamu beliin Zizi. Setiap malam selama ini aku akan bacain dongeng buat Zizi. Kita ketemu di dalam buku. Seorang pria bernama Laplace. Laplace. Laplace itu makhluk yang luar biasa cerdas. Dia tahu semua aturan alam semesta. Kapanpun matahari meleleh, kapan bunga akan layu, dia bisa menghitung hasilnya. Jadi, intinya, dalam teorinya, segala sesuatu di dunia ini, sejak lahir sudah ditakdirkan berakhir. Kalau teorinya benar, berarti sejak aku lahir, semua yang kita lakukan adalah untuk menunggumu muncul. Sebelum aku ketemu kamu, aku hidup dalam kesuraman setiap hari. Rasanya seperti di ruang bawah tanah yang dingin dan lembab. Sampai buket bunga mataharimu muncul. Kamu lebih hangat dan lebih terang dari matahari. Menghapus semua kegelapan dalam hidupku. Yukui, kamu belahan takdirku. Cuma kamu yang bisa bikin hidupku lengkap. Cincin ini sama seperti milikku. Sejak lahir, aku sudah menunggumu. Yukui, maukah kamu menikah denganku? Mau. Lamaran Ye Yoyo berhasil. Panggil tante, atau om. Kamu. Ada apa dengan kontrak ini? Bagaimana caramu kerja di bidang hukum? Tuan Yu, menurut Anda masalahnya di mana? Jangka waktu kontraknya 5 tahun. Bukankah seharusnya seumur hidup? Tuan Yu mau saya tanda tangan akta jual beli. Itu harga lain. Apakah itu cukup? Belum cukup.